Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elisa Gina Febrina, NPM 2141158 dari kelas manajemen 21. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai evaluasi dan peningkatan kinerja saluran digital. Manajemen kinerja untuk saluran digital adalah proses yang melibatkan pengawasan, pengukuran, dan peningkatan hasil kinerja berbagai elemen dalam strategi pemasaran digital. Ini termasuk mengelola kampanye periklanan online, strategi SEO, pemasaran konten, media sosial, email marketing, dan banyak elemen lainnya yang terlibat di dalam upaya digital. Berikut adalah langkah penting dalam manajemen kinerja untuk saluran digital. Yang pertama adalah penentuan KPI atau Key Performance Indication, identifikasi indikator kinerja kunci yang relevan untuk bisnis kita. Ini memungkinkan termasuk konversi, lalu lintas situs web, laju klik, jumlah pengikut media sosial, dan juga sebagainya. Kemudian ada pengelolaan anggaran. Tetapkan dan kelola anggaran untuk setiap kampanye saluran digital yang dilakukan. Pastikan untuk mengalokasikan sumber daya dengan bijak untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya adalah optimasi kampanye. Terus lakukan untuk perbaikan kampanye kita. Uji berbagai variabel seperti iklan, judul, dan kata kunci ataupun waktu tayang untuk meningkatkan kinerja yang telah kita rencanakan. Kemudian ada pengelolaan konten. Pastikan bahwa konten yang dibagikan di berbagai saluran digital kita sesuai dengan merek yang kita miliki, teratur, diperbaharui, dan mengikuti praktik-praktik SEO atau bisa juga dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian manajemen media sosial. Jadwalkan postingan media sosial kita. Tanggapi pertanyaan atau komentar yang diberikan oleh konsumen agar terlihat bahwa kita memperhatikan konsumen ataupun audiens secara langsung. Dan pertahankan konsistensi merek di seluruh platform. Kemudian selanjutnya ada peningkatan pengalaman pengguna. Pastikan situs web kita mudah untuk digunakan, responsif, dan memastikan pengalaman pengguna yang positif. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan tim. Pastikan bahwa tim Anda memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan mengoptimalkan saluran digital yang efektif. Pertimbangkan untuk memberikan pelatihan, tambahan, ataupun sumber daya untuk mengembangkan profesionalitas mereka. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pesaing. Pantau terus aktivitas pesaing yang kita miliki, di saluran digital ataupun tidak digital ataupun offline. Dan pelajari dari strategi mana mereka bisa berhasil, apakah dari strategi digitalnya ataupun strategi offline-nya. Pengalaman konsumen atau customer experience adalah bagaimana pelanggan untuk merasakan dan berinteraksi dengan merek atau bisnis kita secara keseluruhan. Ini mencakup setiap interaksi pelanggan dengan bisnis, baik itu melalui situs web, media sosial, layanan pelanggan, ataupun pengalaman offline. Ini bertujuan untuk menciptakan kesan positif yang memotivasi pelanggan untuk berinteraksi lebih lanjut, bertransaksi, dan mempertahankan hubungan dengan bisnis yang kita miliki. Kemudian ada manajemen konten. Manajemen konten melibatkan pengelolaan, pengaturan, dan pengiriman konten digital yang relevan, bermanfaat, dan menarik kepada audiens target. Ini mencakup untuk pembuatan, kurasi, pembauran, dan distribusi konten di berbagai saluran digital, termasuk situs web, blog, media sosial, email, dan lainnya. Lalu kemudian bagaimana keduanya dapat berhubungan? Manajemen konten sendiri berperan penting dalam menciptakan pengalaman konsumen yang baik. Konten yang relevan, bermanfaat, dan menarik adalah kunci untuk membuat pelanggan untuk merasa terlibat dan puas. Situs web adalah salah satu saluran utama di mana customer experience dibentuk. Manajemen konten situs web melibatkan pembuatan dan pemeliharaan konten yang sesuai dengan audiens target dan tujuan bisnis yang kita miliki, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengalaman positif. Konten harus disusun dengan baik, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Ini mencakup penyusunan konten yang relevan, navigasi yang mudah, desain yang menarik, dan pengalaman pengguna yang intuitif. Pengalaman konsumen yang positif membutuhkan kerjasama yang erat antara tim manajemen pengalaman konsumen dan tim manajemen konten. Dalam konteks situs web dan saluran digital lainnya, manajemen konten yang baik akan membantu membangun
membangun dasar yang kuat untuk pengalaman pelanggan yang baik. Sementara tim customer experience akan memantau respon pelanggan dan menyelaraskan konten dan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.